Kita hari ini masih ibadah via Zoom. Kita berdoa supaya di awal bulan Maret kita bisa ke gereja lagi ya. Oke, nah kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menghormati Tuhan. Kita tetap bersuka cita, tapi kita menghormati Tuhan. Seperti Tuhan sedang melihat adik-adik beribadah kepada Tuhan. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita mau berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami datang di hadirat Tuhan. Kami mau bernyanyi, kami mau bersuka cita, kami mau memuji Tuhan. Biar Tuhan bersuka cita, biar Tuhan disenangkan atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Di sini udah semangat sangat. Oke, yuk semuanya tepuk semangat dulu, tepuk semangat ya, tepuk semangat. Semangat. Yeay. Oke, awas jatuh. Oke, yuk semua dalam hitungan kelima, Kak Isi minta bangkit berdiri ya. Hitungan kelima semua bangkit berdiri. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, thank you yang udah berdiri. Semua badannya sehat. Kak Isi mau lihat adik-adik semua melompat. Bisa lompat gak ya? Lompat ya sama-sama. 1, 2, 3, lompat. Belum. Oke, baru sedikit. Yuk lagi. 1, 2, 3, lompat. Sekali lagi. 1, 2, 3, lompat. Ya, sekarang dalam hitungan ketiga semua berikan tepuk tangan buat Tuhan. 1, 2, 3, tepuk tangan yang kencang. Mari kita angkat pujian. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Tuhan. Tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya, bertambah-tambah. Yo, kita mau angkat pujian, bertambah-tambah dalamnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalam. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah tingginya kasih Yesus dalamnya lebih dari laut lebar, putar mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalam. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah
Siapa yang merasakan kasih Tuhan yang besar dalam hidupnya? Siapa yang merasakan? Oke, sekarang Kak Esi mau tanya, apa yang adik-adik rasakan dari kasih Tuhan? Contohnya gini, Kak Yesi merasakan kasih Tuhan karena pagi hari ini Kak Yesi sehat, Kak Yesi bersuka cita. Sekarang Kak Yesi mau tanya, siapa ya? Mau tanya Lowi. Lowi, apakah Lowi merasakan kasih Tuhan hari ini? Iya. Lowi? Iya. Iya, apa itu? Apa yang Lowi rasakan, yang Lowi syukuri dari kasih Tuhan? Diberi kesehatan. Oh, diberi kesehatan. Yeay. Lagi Kak Isi mau tanya satu orang lagi. Siapa ya? Keisha. Oh, Keisha. Apakah Keisha merasakan kasih Tuhan? Iya. Ya. Apa yang Keisha rasain dari kasih Tuhan? Boleh sebutin nggak? Bisa bernafas. Oh, bisa bernafas. Oke, ada yang mau jawab lagi? Boleh tanpa Kak Isi sebut namanya, boleh buka mic. Aku tuh Kak merasakan kasih Tuhan ini. Ada? Ada? Oh, Hana. Apa Hana? Apa yang Hana rasain? Hana sehat. Oh, Hana sehat. Good. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita masih mau memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian. Tuhan bisa pakai siapapun juga. Masih ingat ya tokoh-tokoh Alkitabnya yang Tuhan sertai dari Ayub, Yusuf, dan yang lain-lain. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan ya, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya. Siapa? Yesus luar biasa. Yeay. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya. Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya. Siapa? Yesus luar biasa. Siapa? Yesus luar biasa. Sekali lagi siapa? Yesus luar biasa. Bagaimana cara Musa melewati laut Kolsom? Bagaimana cara Musa lewat laut Kolsom? Nah, kemarin guys sudah kirim linknya. Udah tahu belum gimana caranya Musa melewati laut Kolsom? Udah tahu.
Gimana? Udah tahu. Oh, sudah tahu. Kalau sudah tahu, nanti Kak Yesi sebutin caranya, benar atau enggak adik-adik jawab ya. Kalau betul jawab betul, kalau bukan jawab bukan, gitu ya. Bagaimana cara Musa melewati Laut Kolsom? Berjalan. Bukan. Oh, bukan. Kok cuma Stefan yang jawab ya? Yang lain boleh jawab. Berjalan bukan, berlari. Bukan. Bukan. Terus naik kapal. Bukan. Bukan. Terus berenang. Juga bukan. Bukan. Terus berlayar. Naik kapal layar. Juga bukan. Oh, bukan. Bagaimana caranya? Pakai angin. Allah gunakan angin Angin bertiup. Angin bertiup terus menerus. Belahlah air, Musa berjalan di atas tanah kering. Yeay, kita nyanyiin lagu ini secara lengkap ya. Adik-adik dengan semangat. Bagaimana cara Musa melewati Laut Kolsom? Bagaimana cara Musa lewat Laut Kolsom? Berjalan, berlari, naik kapal, bukan, bukan. Berenang, berenang, berlayar. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Belahlah air, Musa berjalan di atas tanah kering. Sekali lagi. Bagaimana cara Musa melewati Laut Kolsom? Bagaimana cara Musa lewat Laut Kolsom? Berjalan, berlari, naik kapal, bukan, bukan. Berenang, berlayar, bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Belahlah air, Musa berjalan di atas tanah. Belahlah air, Musa berjalan di atas tanah kering. Yeay. Oke, nanti untuk adik-adik kelas kecil, pujian ini udah kasih kisi-kisi nih. Nanti firman Tuhannya tentang pujian kita hari ini. Oke, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nanti kita akan tetap breakout room. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, Yesus sahabatku, Engkau mati bagiku, sungguh besar kasih Tuhan, sehingga kita akan tetap setia sampai selama-lamanya. Oke, mari ambil sikap yang baik, duduk yang tenang. Adik-adik boleh fokus, boleh menutup mata sambil mendengarkan pujian ini dan menyanyikannya bersama. Kita katakan, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sama
Yesus itu sebagai apa? Ya, sebagai juru selamat. Sebagai apa lagi? Mesias Kristus. Gimana? Sebagai apa, Stefan? Mesias Kristus. Gak jelas suaranya Stefan. Hah? Mesias. Ya, Mesias, penyelamat. Apalagi? Tadi lo yang habis kita nyanyiin. Kristus. Ya, Mesias Kristus. Sebagai apa lagi? Sahabat kita semua. Ya, sebagai sahabat kita. Tempat kita boleh bercerita sama Tuhan. Satu lagi, sebagai apa tadi dari pujian kita? Sebagai Tuhan. Kita nggak boleh lupa ya. Nggak boleh lupa sampai nanti adik-adik besar, sampai nanti kita berjumpa di surga, kita tidak boleh lupa. Yuk kita angkat pujian ini sekali lagi. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu. Berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan masih mengasihi kami dan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh beribadah. Walaupun melalui Zoom, ada yang di rumah dan ada yang di gereja, tapi tidak mengurangi kerinduan kami, sukacita kami untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat pagi hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Berkati supaya kami bisa duduk diam dengan tenang, dengan fokus, belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak kami pagi ini. Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti, memahaminya dengan baik, sehingga firman Tuhan disampaikan boleh menjadi bekal bagi kami, menjadi pelajaran untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang campur tangan. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau Bapa kami yang baik. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, kita langsung pisah ya. Silakan masuk ke kelas besar dan ke kelas kecil. Oke. Sudah ini Dek ya? Shalom Selo, Sinta, Jovan, Wen. Kakak minta tolong dong, sekarang kan kita di kelas kita. Nggak ada kelas kecil nih. Tolong semuanya buka ya, biar kakak bisa tahu ya. Oke, thank you Jessica. Thank you. Wen. Siapa lagi belum?
Kakak minta ya, tolong ya. Nah, biar jadi kalian bisa kakak interaksinya mudah. Walaupun cuma kelihatan kepalanya, apa itu nggak apa-apa ya. Oke? Oke, thank you semuanya. Sinta, terima kasih. Kemarin kakak kasih salut kepada kalian yang sudah berbagi kasih ya. Kakak minta maaf nggak ikut karena kakak kemarin lagi demam. Jadi kakak dukung dalam doa di rumah ya. Terima kasih, kalian tetap semangat, kalian tetap bersuka cita, memberikan yang terbaik lewat kehidupan adik-adik. Pagi hari ini kakak mau cerita, kira-kira siapa yang tahu ada 4 sekawan anak muda yang sungguh-sungguh hidupnya mengasihi Tuhan. 4 anak muda nih. Kira-kira siapa yang bisa? Kakak kasih clue-nya ya. D, M, A. Ayo. Siapa bisa? Buka mic-nya. 4 sekawan nih. D. Kira-kira siapa yang bisa? Angkat tangannya, ngomong. Nggak bisa? Nggak ada? Ayo kita buka di Daniel. Daniel 1 ayat 3 dan sampai 6 aja lah. Nanti coba dari Yesika baca. Yesika, lalu Wenwen, lalu Nadia, lalu Petris, lalu Selo, ya. Daniel apa Kak? Daniel 1 ayat 3. Jessica silakan. Daniel 1 pas ayat 3. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan keturunan kaum bangsawan. Wan-wan? Yakni lihat dari orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat pengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kastim. Di situ kakak lihat Petris. Petris, silakan. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dan santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Selo? Selo? Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. 7 Nadia. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Oke, nah itu 4 sekawan adik-adik, orang anak-anak muda ini, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Nah, kenapa kita hari ini belajar tentang larut tetapi tidak hanyut? Nah, kira-kira maksudnya apa ya? Kita lihat di sini dipanggil banyak anak-anak muda dari berbagai macam negeri. Di sini didapatkan ada 4 anak muda waktu berada di pembuangan di Babel. Mereka ini dipersiapkan menjadi anak-anak yang akan membantu raja. Seperti misalnya kalau sekarang itu anak-anak yang ada akan berada di pemerintahan gitu ya, pasti dipersiapkan merekanya. Baik itu fisiknya, baik itu pengetahuannya, baik itu di sini dikatakan ahli, cerdas. Dia orang-orang yang cakap,
Mereka juga berasal dari bukan orang-orang biasa. Mereka berasal dari kaum bangsawan. Bayangkan, mereka berperawakan baik. Di ayat lihat kalian baca tadi. Mereka penuh hikmat, tidak ada sesuatu cela. Berperawakan baik yang memahami berbagai-bagai hikmat. Berpengetahuan banyak, ayat 4. Dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Mereka anak-anak muda yang luar biasa, anak-anak muda yang secara fisik hebat, secara intelektual hebat, dan secara pengetahuan hebat. Kita pikir nggak ada kekurangan di dalam dirinya kan? Tetapi mereka menjadi anak-anak muda yang berbeda. Biasanya kalau mereka menganggap, ada kan pasti orang merasa dirinya seperti di sini ada rasa gimana biasanya? Sombong kan? Oh aku begini. Kemarin kita udah belajar kekurangan kita, kelebihan kita. Nah di sini banyak kelebihannya. Mereka anak-anak muda yang benar-benar banyak kelebihannya. Di sini dibandingkan, karena mereka juga terpilih di antara yang lain-lain. Tetapi lihat adik-adik, apa yang mereka lakukan. Mereka membuat sesuatu yang baru. Membuat sesuatu gebrakan yang lain daripada yang lain anak-anak muda lain lakukan. Kira-kira gebrakannya apa? Coba adik-adik dari ayat-ayat selanjutnya. Kira-kira apa? Kalian perhatiin kira-kira apa ya? Siapa yang bisa? Ayo. Christian apa namanya? Cen-cen, biasanya cen-cen. Siapa lagi? Sinta, ayo Sinta, kira-kira apa Sinta? Jovan, ayo biasanya di kelas ini ayo. Kira-kira gimana? Gebrakannya apa mereka? Apa yang mereka lakukan? Wan, gimana Wan menurut Wan? Cak mana Wan? Halo? Selo? Cak mana Selo? Nurut Selo? Halo? Adakah orang di sini? Iya, tidak ada yang mau jawab kata adik ini. Ayo, gimana? Apa yang mereka lakukan? Ayo baca. Kira-kira apa, Dek? Mereka ngapain? Beatrice, apa Beatrice? Apa yang mereka lakukan? Oke lah, kalau tidak ada, coba ayat 5. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Tetapi ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Nah, ini yang mereka lakukan. Mereka tidak mau memakan makanan yang biasa dipersiapkan untuk mereka makan semuanya. Karena bagi bangsa mereka kan berasal dari bangsa Yahudi, mereka meyakini bahwa ada makanan yang halal atau tidak halal. Kalau zaman dahulu ya, waktu pada zaman pemerintahan waktu itu, dan mereka tidak mau memakan makanan yang bagi mereka itu haram. Jadi mereka nggak mau, mereka bilang aku nggak mau makan orang 4 ini, mereka minta yang lain. Tetapi di sini dikatakan bahwa mereka benar-benar melakukan itu. Dia merasa tidak takut, mereka nggak takut. Padahal apa hukumannya adik-adik? Hukumannya itu kematian. Barang siapa yang tidak menuruti keputusan-keputusan apapun, mungkin disiplin di situ ya, misal makan harus ini mereka harus dihukum mati. Tetapi sungguh mereka tidak mau mengambil resiko.
Karena dia sungguh-sungguh percaya, dia beriman kepada Tuhan, kepada Allah. Dia tidak mau tawar-menawar. Dia berkata bahwa makanan ini tidak baik untuk kami. Makanan ini tidak cocok untuk kami. Dia tahu itu bertentangan dengan imannya. Dia tahu itu bertentangan dengan apa yang dia pelajari di dalam kebenaran perintah-perintah Tuhan. Dia tahu itu bertentangan, jadi mereka enggak mau. Walaupun itu cuma makanan dan minuman. Dan mereka mau memisahkan dirinya. Lalu di ayat 12, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarkan kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Lalu mereka berkata bahwa, biarlah kami makan seperti ini. Coba bandingkan kami dengan orang-orang teman-teman yang lain. Lalu didapatinya bahwa mereka lebih cerdas adik-adik, lebih cerdas 10 kali lipat, bayangin. Padahal mereka cuma mungkin secara manusia makan seperti itu. Tapi kita bukan soal makanannya adik-adik. Kita belajar hari ini bukan soal makanannya. Tetapi kita belajar bahwa iman mereka anak-anak muda 4 ini terus bergantung kepada Tuhan. Dia terus percaya kepada Tuhan bahwa apa yang diperintahkan itu tidak boleh dilanggar. Dia tahu kebenaran dan kebenaran itu harus dia lakukan. Dia tahu firman Tuhan ini. Dan mereka tidak mau melanggarnya. Resikonya apapun, walaupun kematian ada dalam hidupnya. Mereka rela, karena dia tahu itu kebenaran. Nah, adik-adik juga belajar bahwa adik-adik sudah tahu banyak kebenaran. Ini benar, ini harus dilakukan. Seperti tiap minggu adik-adik baca firman. Tiap hari adik merenungkan firman. Mendengar firman Tuhan dari setiap minggu, kakak-kakak kasih pelajaran-pelajaran. Adik-adik belajar terus, oh ini boleh, ini tidak boleh. Ini berkenan kepada Tuhan, ini tidak berkenan kepada Tuhan. Dan semua Daniel ini tahu ketetapan peraturan-peraturan seperti ini. Karena mereka dididik, benar-benar dididik menjadi anak-anak yang tahu membedakan yang baik dan benar. Baik, benar, tidak benar. Bayangin, yang baik belum tentu benar. Seperti kemarin pernah di kelas itu kan, yang baik belum tentu benar. Tetapi yang benar tentu baik, ya kan? Nah, lalu mereka tetap taat. Itu kita lihat belajar tentang ketaatan. Mereka tetap taat kepada kebenaran yang dia miliki. Mereka berani ambil resiko. Nah, sekarang adik-adik bertanya, sekarang adik-adik ada di dalam lingkungan dan tantangan adik-adik. Di lingkungan adik-adik, teman-teman adik-adik beda kan pasti sama adik-adik? Enggak sama, kakak beradik aja beda-beda karakternya, sifatnya. Walaupun itu lahir dari mama papa yang sama, ya dari mama yang sama. Tapi karakter, sifat itu beda-beda, apalagi teman-teman yang di luar Tuhan sangat jauh berbeda. Tetapi hari ini kita belajar larut tetapi tidak hanyut. Maksudnya gimana? Coba adik-adik bayangin, adik-adik punya air di gelas. Gelas itu lebih banyak kan, air di gelas itu kasihlah penuh gelasnya. Kasih ujung sendok itu garam kecil dikit. Adik-adik aduk itu. Lalu apa yang dia rasain kira-kira? Kira-kira apa rasanya? Kata adik di sini asin. Lalu kakak-kakak gimana rasanya? Tawar. Ya. Gimana rasanya? Hah? Kakak-kakaknya lagi serius ya, Dek ya. Enggak ada yang mau buka video ya. Gimana? Wan, rasanya cak mana, Wan? Siapa itu? Gilbert, cak mana rasanya, Bert? Cinta. Cak mana rasanya, Jessica? Airnya cak mana rasanya tadi? Ayo. Kimi. Rasanya asin. Rasanya asin, ya.
Karena apa? Karena garam itu sudah larut di dalamnya. Nah, adik-adik boleh enggak bergaul sama teman-temannya? Kira-kira. Boleh enggak? Boleh keaman banyak enggak? Halo? Halo? Mana nih suaranya sih? Kakak kangen kali suara kalian ini? Enggak ada suaranya. Sekarang kakak gini aja deh. Kakak sebelum melanjutin, kakak mau tanya dulu satu-satu. Wan, apa kabar Wan? Halo Wan. Halo. Baik, Kak. Baik, oke suaranya ada. Ini siapa lagi ya? Siapa itu? Nadia, gimana dek kabarnya? Baik, Kak. Baik, siapa lagi itu ya? Petris, gimana dek? Baik, Kak. Baik, Selo? Puji Tuhan baik, Kak. Puji Tuhan. Jessica? Baik. Baik. Gilbert? Baik, Kak. Baik. Sinta? Adakah di situ? Tidak, Sinta? Apalagi ditutup videonya. Sinta, adakah dirimu di situ? Wah, Sinta nggak ada ya? Waduh, ditutup lagi. Jovan, apa kabar Jovan? Baik. Baik, oh ada dia di situ walaupun ini. Dengar ya Dek ya, walaupun tutup video ya. Nah, jawab nanti kalau pertanyaan ya Kakak ya. Devon, apa kabar Devon? Baik. Baik. Cien. Baik, Kak. Baik. Kimi. Baik, Kak. Baik, puji Tuhan. Yosua. Baik. Baik. Nah, Kakak sudah dengar berarti adik-adik ada di depan ini. Tapi kalau kira-kira adik-adik bisa jawab, nggak apa-apa. Kalian harus jawab ya. Belajar ya, nggak apa-apa. Salah atau benar itu urusan kedua. Yang penting adik-adik belajar. Lalu kita lihat hasil ketaatan mereka menuruti mereka tetap pada pendiriannya, mereka tetap berada dalam minta makanan yang tadi yang berbeda dari orang-orang lain, teman-temannya yang lain. Mereka jauh lebih berhikmat. Apa lihat? Kira-kira ayat keberapa? Adik-adik perhatiin ayat keberapa? Mereka sudah diadakan percobaan nih. Semua teman-temannya makan makanan raja. Mungkin makanan raja lebih enak kali ya, makanan-makanan mungkin yang lezat ya. Tapi lihat apa hasilnya, perbedaannya. Lihat ayat 15. Ayat 15 coba Kakak minta Petris baca. Ayat 15. Ayat 15. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Oke. Sekarang ayat 17. Kakak cuma minta yang buka video yang baca ya. Wan, ayat 17. Ayat apa, Kak? 17. Dek. Sudah? Yang keempat orang muda itu ya? Ya. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Oke, sekarang ayat 20, Selo. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli campi di seluruh kerajaannya. Nah, hebat kan?
Dikatakan hasil mereka, walaupun mereka hidupnya berbeda, mereka mau memisahkan dari orang-orang yang lain, seangkatan mereka sama-sama dididik. Mereka sama-sama ditempa mungkin di satu tempat yang sama, makan yang melalui pendidikan yang ilmunya yang sama, pengetahuan yang sama dikasih, pelajaran yang sama, cuma membedakan mereka makanan yang berbeda karena mereka tahu mereka harus memisahkan dirinya dari hal-hal yang tidak benar, tetapi dilihat di situ bahwa mereka, lihat, didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Wah, luar biasa ya. Di sini ada harga, ada yang dia harus ambil sikap sebagai anak-anak muda. Tantangannya banyak. Anak-anak muda seperti kalian, remaja-remaja seperti kalian, tantangannya enggak mudah. Kakak tahu, maksudnya karena kakak pernah lewati seperti itu. Enggak mudah temennya, apalagi yang laki-laki. Temennya ngajak-ngajak seperti ini. Nanti kalau tidak mau, nanti dikatain, cemen, ya enggak? Enggak gaul. Yuk kita nongkrong-nongkrong. Apa di jalan lah, apalah. Sesuatu yang tidak benar. Nanti kalau kita bilang, tidak mau, kau cemen, kau enggak gaul. Apalagi sekarang mungkin ada anak-anak kecil sudah diajari merokok. Nanti kalau enggak merokok enggak jantan. Kau enggak laki-laki kalau kau enggak merokok. Nah, banyak kan yang mungkin kakak enggak tahu siapa anak-anak remaja yang lain di luar sana ya, yang diajari seperti itu. Apalagi yang laki-laki, ayo kita merokok, ayo kita ini. Kau cemenian, kau nih enggak laki-laki nian, enggak jantan ya. Nah, seperti itu. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah tahu batasannya. Kebenaran firman Tuhan sudah sering adik-adik dengar. Adik-adik harus belajar membatasi. Adik-adik tetap harus bergaul, tetap punya banyak teman, tetapi harus tahu membedakan. Oh, ini membuat aku semakin mengasihi Tuhan, apakah itu membuat aku semakin jauh daripada Tuhan. Dan cuma adik-adik yang tahu itu, teman adik-adik yang membawa semakin baik atau tidak semakin baik. Apalagi ya, coba kita lihat di dalam, kenapa? Kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Adik-adik hafal, ada yang hafal ayat ini? 1 Korintus 15 ayat 33. Kakak minta Jessica. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, 1 Korintus 15 33 ya. Apa adik-adik? Sekali lagi Jessica. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini firman Tuhan. Di sini katakan janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi adik-adik harus bisa membedakan mana pergaulan yang baik dan mana pergaulan yang buruk. Apalagi sekarang adik-adik ada game itu, HP itu 24 jam di tangan adik-adik. Adik-adik harus belajar, tidak ada mungkin mama papa yang lihat, siapa yang lihat karena HP mungkin adik di kamar, alasannya belajar, tidak ada satupun yang tahu adik-adik membuka apa itu di situ semua. Karena di situ semua ada, tetapi biar adik-adik belajar di dalam hati adik-adik, supaya adik-adik tahu, oh ini yang baik, ini yang tidak baik. Karena adik-adik, keinginan tahunya besar karena mungkin adik-adik masih masa-masa sekarang ingin tahunya tuh besar. Aku pengen tahu ini, pengen tahu ini. Tetapi belajar di dalam diri adik-adik untuk tahu kebenaran firman Tuhan. Oh, ini membuat aku semakin mengasihi Tuhan atau tidak. Ya, harus adik-adik filter, harus adik-adik saring itu kebenaran apa yang di dalam HP itu. Karena itu sangat bisa merusak. Bisa juga sangat membantu HP itu. Boleh tidak main game? Boleh. Kata siapa enggak boleh. Itu memang HP-mu. Tetapi adik-adik harus tahu. Game harus
Kita harus bisa belajar, jangan dikuasai game, tetapi kita yang menguasai. Kita harus tahu, oh waktunya belajar, belajar. Waktunya baca firman. Waktunya makan. Jangan karena saking main HP-nya, main game-nya lupa makan, lupa ngapo, ya enggak? Kebanyakan itu kan? Nak, kata mamanya, makanlah kudai. Makanlah dulu. Kaget mak, lagi serius. Nah, ya enggak? Karena apa? Karena saking enaknya main game. Boleh main. Tapi kita harus belajar tahu kita mempergunakan HP ya. Karena kita tahu, dengan apakah seorang anak muda mempertahankan kelakuannya bersih? Kira-kira dengan apa? Kita lihat di Mazmur 119. Ini ayat juga hafalan yang sering adik-adik harus ingat. Mazmur 119 ayat 9. Sekarang kakak minta yang baca, karena yang ini Nadia yang buka videonya. Mazmur 119 ayat 9. Mazmur berapa, Kak? Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Nah, jadi menjaga kelakuan kita tetap baik, benar itu dengan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalian harus terus berpaling, maksudnya gini, terus harus melihat semuanya kembalikan ke firman. Ya, apapun itu kembalikan ke firman. Sesuai tak dengan firman Tuhan, yang aku lakukan ini, sesuai tak dengan kebenaran-kebenaran yang sudah aku tahu. Jadi firman inilah yang menjaga adik-adik, bukan mungkin nasihat orang tua, nasihat Bapak Ibu Gembala, nasihat semua orang-orang yang mengasihi kita itu baik, semuanya pasti membawa adik-adik kepada kebenaran. Dan tapi yang lebih dari semua itu adik-adik harus kembalikan ke firman. Benarkah kelakuanku sesuai firman Tuhan? Apa yang aku pikirkan, apa yang aku perbuat, apa yang aku katakan, benarkah sesuai dengan firman? Kak, misalnya aku nggak bisa, mak mano bisa belajar. Karena kakak juga walaupun usia seperti ini terus belajar. Karena kelakuan kita tiap-tiap hari itu kadang nggak sesuai kan dengan firman Tuhan. Tapi kita terus belajar, oh kalau kira-kira aku sudah salah, aku minta ampun, aku belajar kebenaran firman Tuhan seperti ini. Ya, jadi kita terus belajar bahwa menjaga kehidupan kita, menjaga kelakuan kita, itu dengan menjaga firman. Gimana firman ngomong kalau kita nggak pernah baca? Nah kan, jadi belajar firman, renungkan firman. Sehari 1 pasal nggak apa-apa, sehari kalau bisa 2 pasal nggak apa-apa. Sebisa kalian belajar untuk merenungkan firman dan melakukan. Karena apa? Firman Tuhan itu Allah sendiri. Kalau kalian pengen mengenal kebenaran firman Tuhan, mengenal Allah, kenalah firman Tuhan. Itu yang menjaga kelakuan adik-adik dimanapun adik-adik ada ya. Mungkin itu kebenaran firman Tuhan hari ini, supaya adik-adik tetap ada dalam pergaulan yang baik. Tetap ada menempatkan diri adik-adik menjadi anak-anak yang terus tetap ada dalam lingkungan pergaulan, tetapi tetap hidup diri adik-adik itu menjadi adik-adik pribadi yang ada dalam Kristus. Yang berbeda seperti 4 orang anak muda yang lain tadi ya. Oke, ngerti firman Tuhan hari ini? Dimanapun adik-adik di sekolah, dimanapun adik ada, adik-adik tetap menjaga pergaulan adik-adik. Pergaulan secara pribadi, baik pergaulan bersama-sama. Semakin kalian seperti orang 4 ini, kalian boleh mempunyai 4 sahabat, 5 sahabat yang sungguh-sungguh saling memberkati, saling menguatkan. Misalnya kayak kakak lihat tuh cewek-cewek di sini, misalnya Beatrice, Sinta ya, Wan Jessica ya, itu boleh. Misalnya yuk kita sama-sama nanti kita doa.
jam 3, yuk kita berdoa. Soal apa gini? Oh ada kawanku ini, yuk kita doain yuk. Itu bagus loh, nggak apa-apa. Seperti itu ya. Boleh 4 orang, seperti kalian di sini kan punya grup. Nah, kalian saling menguatin, misalnya ada yang sakit, ada yang mungkin satunya lagi ngalami apa, kuatin, ayo. Gini misalnya si Devon lagi ngapain, di grup kalian kan ada satu grup chattingan itu. Nah, saling nguatin seperti itu ya. Oke, ngerti firman Tuhannya? Angkat jempolnya. Cuma ada. Enggak apa-apa lah. Oke, sekarang kita akan nyanyi lagu Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu. Itulah ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami saat-saat sekarang ini bergaul, berteman. Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong lindungi setiap pergaulan kami Tuhan. Tolong pergaulan kami dimanapun kami ada, baik di sekolah, baik di lingkungan tempat tinggal kami. Tolong kami supaya kami sungguh-sungguh dapat bergaul dengan baik Tuhan. Terima kasih. Tolonglah setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak yang boleh hadir pada pagi hari ini. Berkatilah sekolah mereka walaupun mereka dalam situasi tetap ada online. Tuhan berkati kecerdasan mereka. Tuhan berkati kesehatan mereka. Tuhan berkati seluruh kehidupan mereka. Menjadi anak-anak remaja yang mengasihi Tuhan. Hidup takut Tuhan. Hormat kepada Tuhan. Berkati Tuhan Wan-Wan, berkati Tuhan Petris, Jessica, Nadia, Selo. Tuhan berkati Gilbert, Jovan, Devon, Chen, Kimi. Tuhan berkati Joshua. Tuhan berkati teman-teman kami yang lain Tuhan. Berkati setiap mereka, Jessica, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lindungi kami dalam masa-masa sekarang ini. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah anak domba Allah. Tolong untuk setiap kami menjaga kesehatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Semua buka videonya dulu.